I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laila Dinia dengan nomor INPM 2003 003 730. Fakultas Tarbiyah Prodi PAI semester 6 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi operasi plastik dan ganti kelamin menurut pendapat para ulama. Sebelum saya menjelaskan, saya akan menjelaskan mengenai definisi operasi plastik dan ganti kelamin. Baik, definisi operasi plastik atau bedah plastik adalah suatu cabang ilmu kedokteran yang bertujuan untuk merekonstruksi atau memperbaiki bagian tubuh manusia melalui operasi kedokteran. Sedangkan menurut ulama Al-Mawsu'ah At-Tibi'ah Al-Hadithah Al-Majmu'ah min At-Tibah, operasi plastik atau dikenal dengan plastik surgery dalam bahasa Arab, jirah tajmil adalah bedah atau operasi yang dilakukan untuk mempercantik atau memperbaiki satu bagian di dalam anggota badan, baik yang nampak ataupun tidak, dengan cara ditambah, dikurangi atau dibuang dengan tujuan memperbaiki fungsi dan estetika tubuh. Menurut ulama Dr. Ahmad Syauqi Abdul As-Sahih, sebagian ulama hadis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan operasi plastik itu ada dua. Yang pertama, untuk mengobati aib yang ada di badan atau dikarenakan kejadian yang menimpanya seperti kecelakaan, kebakaran atau yang lainnya, maka operasi plastik ini dimaksud untuk pengobatan. Yang kedua, untuk mempersiapkan diri dengan mencari bagian badan yang dianggap mengganggu atau tidak nyaman untuk dilihat orang. Istilah yang kedua ini adalah untuk kecantikan dan keindahan. Lalu untuk yang kedua, tinjauan hukum Islam terhadap operasi plastik. Dalam kaidah fikih disebutkan bahwa pada prinsipnya segala sesuatu itu boleh atau mubah kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Berdasarkan kaidah tersebut, maka apapun yang kita lakukan sebenarnya boleh kita lakukan dan selamanya boleh kita lakukan hingga adanya dalil atau petunjuk yang menyatakan haramnya melakukan sesuatu itu. Oleh karena itu, operasi plastik tampaknya mesti lihat dari tujuannya. Ada yang melakukan operasi karena ingin lebih cantik bagi perempuan atau lebih tampan bagi laki-laki. Ada pula yang melakukan operasi plastik karena menghilangkan bekas-bekas akibat kecelakaan, cacat seperti bibir sumbing dan sebagainya. Permasalahan yang sering kita dapati tidak sedikit di antara para muslimah dan termasuk juga para muslim yang melakukan operasi dengan tujuan agar lebih cantik atau lebih tampan. Hukum operasi plastik ada yang mubah dan ada yang haram. Operasi plastik yang mubah adalah yang bertujuan untuk memperbaiki cacat sejak lahir, seperti bibir sumbing atau yang cacat kemudian akibat kecelakaan, kebakaran atau semisalnya, seperti wajah yang rusak akibat kebakaran atau kecelakaan. Operasi plastik untuk memperbaiki cacat yang demikian ini hukumnya adalah mubah berdasarkan keumuman dalil yang menganjurkan untuk berobat, terlebih hal tersebut bersifat darurat, sebagaimana diriwayatkan dalam Sunan Tirmizi juz 4 halaman 383 yang artinya riwayat dari Utsman bin Syuraik berkata, ada beberapa orang Arab bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah kami harus mengobati penyakit kami?" Rasulullah menjawab, "Obatilah wahai hamba-hamba Allah, lekaslah berobat, karena sesungguhnya Allah tidak akan menurunkan satu penyakit kecuali diturunkan pola obat penawarnya, kecuali satu yang tidak bisa diobati lagi." Mereka pun bertanya, "Apakah itu wahai Rasulullah?" Rasulullah pun menjawab, "Penyakit dua." Hadis riwayat At-Tirmizi. Maksud dari hadis tersebut yaitu bahwa setiap penyakit itu pasti ada obatnya, maka dianjurkan kepada orang yang sakit agar mengobati sakitnya. Jangan hanya dibiarkan saja. Dalam usul fikih disebutkan bahwa selama tidak ada dalil yang mengkhususkan dalil umum, maka selama itu pula dalil umum dapat diamalkan. Hadis di atas dipandang sebagai hadis yang umum dan dapat diamalkan atau dapat dijadikan hujjah karena tidak ditemukan adanya dalil yang mengkhususkannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa operasi plastik untuk memperbaiki cacat yang dibawa sejak lahir seperti bibir sumbing, kaki pincang dan sebagiannya, atau memperbaiki cacat akibat kecelakaan, maka hukumnya mubah atau boleh sepanjang tidak ada ketentuan agama yang dilanggar.
Baik, untuk materi yang kedua adalah ganti kelamin. Pada hakikatnya, masalah kebingungan jenis kelamin atau yang lazim disebut juga sebagai gejala transseksualisme ataupun transgender merupakan suatu gejala ketidakpuasan seseorang karena merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin dengan kejiwaan ataupun adanya ketidakpuasan dengan alat kelamin yang dimilikinya. Bentuk operasi ganti alat kelamin dalam dunia kedokteran modern sendiri dikenal 3 bentuk operasi kelamin, yaitu operasi penggantian jenis kelamin yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki kelamin normal, operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki cacat kelamin seperti alat kelamin yang tidak berlubang atau tidak sempurna, operasi pembuangan salah satu dari kelamin ganda yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki 2 organ atau jenis kelamin. Menurut ulama Abdul Hamid Asyirwani Hawashis Tuhfatil Muhtah, hukum operasi ganti alat kelamin yang pertama, melakukan operasi pergantian kelamin jika dilakukan oleh orang yang tidak normal dan sempurna. Organ kelaminnya tidak dibolehkan dan diharamkan. Yang kedua, selain itu mengubah ciptaan Allah itu sangat diharamkan. Contohnya, mengebiri manusia, homoseksual, lesbian, menyambung rambut dengan sopak, pangur, membuat tato, dan tahanuts, artinya pria berpakaian dan bertingkah laku seperti wanita ataupun sebaliknya. Yang ketiga, operasi kelamin hukumnya haram secara syar'i apabila hanya disandarkan pada pribadi tanpa adanya suatu cacat pada sisi jasmani atau alat kelaminnya yang membolehkan dilakukannya operasi tersebut. Dan operasi kelamin yang telah banyak dilakukan dan tidak mengandung unsur cacat secara medis tetapi hanya dimaksudkan untuk mempercantik diri dengan menampakkan suatu bentuk tertentu dari kecantikannya ataupun mengubah bentuk yang telah ditetapkan oleh Allah, maka hal itu tidak ada keraguan lagi tentang keharamannya karena di dalamnya ada bentuk perusakan hukum syar'i dan unsur penipuan serta membahayakan. Adapun menurut ulama lain, hukum dan dalil mengenai ganti kelamin adalah sebagai berikut. Yang pertama, seseorang yang lahir dalam kondisi normal dan sempurna organ kelaminnya yaitu penis bagi laki-laki dan vagina bagi perempuan yang dilengkapi dengan rahim dan ovarium diharamkan oleh syariat Islam untuk melakukan operasi kelamin. Ketetapan haram ini sesuai dengan keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI dalam Musyawarah Nasional 2 tahun 1980 tentang operasi perubahan penyempurnaan kelamin. Menurut fatwa MUI ini, sekalipun diubah jenis kelamin yang semula normal, kedudukan hukum jenis kelaminnya sama dengan jenis kelamin semula sebelum diubah. Dasarnya Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, segenap manusia di hadapan Allah dan hukum telah ditentukan jenis kelaminnya dan ketentuan Allah tidak boleh diubah, seseorang harus menjalani hidupnya sesuai kodratnya. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimul khabir. Ayat ini menunjukkan upaya syaitan mengajak manusia untuk melakukan berbagai perbuatan maksiat, di antaranya mengubah ciptaan Allah atau taghyir khalqah. Operasi ganti kelamin termasuk mengubah ciptaan Allah, maka operasi ganti kelamin hukumnya haram. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan ataupun kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.